Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Nela. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya sedang berada di SIAK Sri Indrapura. Jadi, yuk mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, ini saya lagi di perjalanan menuju Istana SIAK Sri Indrapura. Yuk ikutin perjalanannya. Kami membutuhkan waktu 2,5 jam untuk sampai ke SIAK Sri Indrapura dari Pekanbaru. Istana SIAK sendiri merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera. Kebesaran kerajaan ini dapat kita lihat dari Istana SIAK Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana SIAK Sri Indrapura sendiri berlokasi di Sri Indrapura Kampung Dalam, Kabupaten SIAK, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyariah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana SIAK Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang sudah ditetapkan dari tanggal 3 Maret 2004. Nah, ini kita sudah sampai di Istana SIAK Sri Indrapura. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat atau Sultan Mahmud Shah pada tahun 1723 Masehi dengan istrinya Cik Pong. Konon, nama SIAK berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan loh, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan SIAK berdiri, daerah SIAK berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Pada tahun 1717, Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi, pada tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Kecil, yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Kemudian terjadi perang saudara yang mana menyebabkan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya membangun negeri baru di pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan SIAK di Buantan, namun pusat kerajaan SIAK tidak menetap di Buantan. Keberadaan kerajaan SIAK cukup memiliki pengaruh yang besar, terutama di pesisir timur Sumatera sampai sepenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini pun dapat berpengaruh hingga ke Sambas Kalimantan Barat dan pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dengan Kalimantan saat itu. Nah, kalau ditanya penyebab runtuhnya kerajaan SIAK, penyebabnya itu adalah kolonel Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Kemudian pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan SIAK untuk menandatangani perjanjian bahwa kawasan SIAK menjadi bagian pemerintahan Hindia Belanda. Di sini ada foto Sultan Syarif Qasim di mana beliau memerintah kerajaan SIAK dari tahun 1889 hingga 1908. Desain istana ini merupakan perpaduan dari gaya rancangan Eropa, Timur Tengah, dan juga Melayu. Nuansa Eropa sendiri diaplikasikan pada penggunaan jendela raksasa, kaca mozaik, dan juga langit-langit setinggi 6 meter. Sementara nuansa Timur Tengah digunakan pada fasad
yang berupa bangunan berbentuk benteng abad pertengahan. Dan pada puncak istana terdapat 6 patung burung elang yang melambangkan keberanian Kesultanan Siak Sri Indrapura. Selanjutnya ada lemari yang berisikan senjata tradisional kerajaan Siak dahulu. Nah, bisa kita lihat sama-sama, ada keris, ada batu cincin, dan lain-lainnya. Nah, ini ada gramafon atau piring hitam. Nah, selanjutnya ada Al-Quran dari Istanbul yang sudah ada sejak tahun 1730 nih. Selanjutnya ada komet yang merupakan suatu alat musik semacam gramofon yang sudah ada di istana sejak tahun 1986. Nah, ini itu adalah ruangan kristal yang dimana sering digunakan permaisuri sebagai tempat jamuan para tamu dan putri-putri istana. Ini merupakan replika mahkota kerajaan Siak pada dulunya dan yang aslinya ada di Jakarta. Ruangan ini terbagi menjadi 6 ruang utama dengan jumlah koleksi mencapai 2.500. Ruang adat merupakan bagian utama yang memamerkan diorama pertemuan adat yang kerap dilakukan oleh Sultan nih. Nah, di lantai 2 juga banyak foto-foto dari kerajaan beserta keterangannya di bawah. Seperti ini. Nah, kemudian juga ada lemari seperti tadi juga yang merupakan senjata tradisional kerajaan Siak pada dahulu. Nah, di sini juga terdapat banyak ruangan yang mungkin dahulunya adalah sebuah kamar, tapi sekarang sudah menjadi tempat pajangan foto-foto dari kerajaan Siak dahulu. Nah, ini juga ada baju permaisuri pada zaman kerajaan Siak ya teman-teman. Nih bisa kita lihat ada bajunya, ada perintilan-perintilannya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada aksesorisnya seperti baju kebal atau rompi anti peluru teman-teman. Nih bisa kita lihat. Dan di rompinya ini sudah ada kata-kata dalam bahasa Arab yang telah dibuat oleh para ulama pada zaman itu. Bahkan arsip-arsip kerajaan juga masih disimpan loh teman-teman. Nah, di sini ada topi Sultan Syarif Hashim yang sering dia gunakan. Permaisuri mempunyai sepatu dan uniknya lagi ini bukan dari Eropa loh teman-teman, melainkan dari Bandung. Ini adalah buatan Bandung dari tahun 1937. Nah, yang uniknya teman-teman, ini ada lilin lebah yang digunakan oleh kerajaan Siak untuk membuat lilin sebagai penerangan. Ada juga piring-piring dari kerajaan yang berbahan keramik.
Ada sendok, mangkuk, dan yang lainnya. Nah, di sini ada baki atau talam yang digunakan sebagai tempat untuk membawa makanan seperti kue mue ataupun minum-minuman. Nih. Di dalam ruangan ini terdapat foto keluarga dari Sultan Syarif Qasim nih teman-teman, dan juga ada lukisan dari Sultan Syarif Qasim karena ia dulunya merupakan seorang seniman juga. Ini ada maket istana melintang kerajaan Siak. Nih bisa kita lihat miniaturnya ya teman-teman. Tuh. Nah, ini ada cermin permaisuri yang terbuat dari kristal loh, teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Cermin ini diberikan oleh kerajaan Siak untuk permaisurinya, yakni Tengku Agung. Nah, tempat ini kerap sekali digunakan oleh kerajaan Siak sebagai tempat permusyawarah dan perundingan dengan Belanda. Ini juga ada kursi singgasana kerajaan Siak Sri Indrapura yang dilapisi emas 18 karat. Nih, mewah banget ya teman-teman. Seperti inilah tampak belakang Taman Istana Siak Sri Indrapura. Nih. Tepat di sebelah kanan Istana Siak Sri Indrapura terdapat Istana Peraduan yang dibangun pada tahun 1915 hingga 1916 sebagai mas kawin yang diberikan Sultan Syarif Qasim Sani kepada istrinya yakni Tengku Syarifah Latifah, sehingga disebut juga sebagai Istana Tengku Latifah. Pada masa Sultan ke-12, Istana Peraduan difungsikan sebagai tempat peristirahatan dan berkumpulnya keluarga kerajaan. Tak jarang juga Sultan membawa tamu untuk makan malam di istana ini. Istana Peraduan terdiri dari 6 ruangan, yakni ruang keluarga, ruang tamu, diorama, kamar tidur utama, ruang makan keluarga, dan ruang pembatas. Bentuk ranjang sultan yang direplikasi dari bentuk aslinya tampak sangat kokoh, mewah, serta elegan. Pemandangan ini menjadi pemandangan yang paling eksklusif. Ranjang ini terdiri dari 4 tiang tinggi untuk menyangga kelambunya. Sultan dan permaisurinya memilih warna kelambunya yang sangat elegan dan tidak norak, yakni kain renda berwarna putih berbalut kain kuning yang menawan. Warna itu merupakan warna kebangsawanan Melayu. Meski ranjang itu merupakan replikasi dari bentuk aslinya, para pengunjung tetap merasakan pada hawa romantisme sultan yang tertinggal di ruangan itu.
Saat masuk ke istana ini, imajinasi kita langsung melayang ke masa silam. Apalagi akses pengunjung terbuka hingga ke kamar pribadi sultan. Nah, di sini ada ruangan yang tertata rapi dengan nuansa masa kesultanan. Ini merupakan ruang makan. Ruangan yang tidak terlalu besar ini dilengkapi dengan sebuah meja bulat dan kursi kayu yang mengelilinginya. Yang menarik adalah posisi ruang makan ini yang dikelilingi dengan jendela sehingga membuat suasana yang nyaman. Jadi ngebayangin seperti apa sih nuansa makan malam di ruangan ini dulunya? Nah, teman-teman, itu dia pembahasan seputar Istana Siak Sri Indrapura. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.